الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. Al-Quran surah Al-Furqan ayat 27 sampai dengan ayat 29. Wa yauma ya'addu adh-dhalimu ala yadayhi, di hari kiamat orang-orang zalim akan menggigit tangannya. Mereka menggigit tangannya kenapa? Laqad adallani wa yauma ya'addu adh-dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila. Lagi pengen banget karena mereka melihat rombongan Rasulullah bersama umatnya itu jalan menuju surga tapi dia tidak dipanggil. Di hari kiamat kelak mereka akan menggigit tangannya karena melihat rombongan Rasulullah dan teman-teman Rasulullah umatnya semua berjalan menuju surga tapi dia tidak dipanggil, tidak ada namanya. Tidak masuk dalam daftar. Dicuekin di dunia aja sakitnya ya. Bu ya dicuekin sama teman aja sakitnya, ini dicuekin di akhirat. Kenapa dicuekin? Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Oh my God, saya salah pilih teman. Ini saya dicuekin gara-gara saya salah pilih teman. Saya tidak menjadikan Rasulullah sebagai teman saya. Saya tidak menjadikan sahabat Rasulullah sebagai sahabat saya juga. Saya tidak menjadikan orang-orang baik sebagai teman-teman saya yang akan mengajak saya menuju kepada kebaikan. Saya malah cuekin Al-Quran. Di mana Allah ngobrol sama saya dengan Al-Quran, tapi saya jauh daripada Al-Quran. Akhirnya hari ini di hari kiamat, Allah juga cuekin saya. Nabi Muhammad cuekin saya. Tinggallah saya menggigit jari-jari saya. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Siapa kemarin teman saya itu si fulan. Bahkan kita lupa nama teman kita yang menyesatkan kita. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Laqad adallani 'anidz dzikri ba'da idz ja'ani. Apa yang dilakukan teman-teman kita waktu di dunia? Adallani 'anidz dzikr. Mereka membuat kita menjauh daripada Rasulullah. Teman-teman yang buruk membuat kita menjauh daripada Allah. Teman-teman yang buruk membuat kita menjauh daripada masjid. Ba'da idz ja'ani, mereka membuat jauh daripada apa yang telah diturunkan Allah daripada Al-Quran. 'Anidz dzikri ba'da idz ja'ani. Wa kana asyaitanu lil insani khadzula. Dan syaitan itu benar-benar musuh yang nyata bagi manusia. Jadi kalau mau cuekin syaitan. Kalau mau cuekin teman-teman yang gak pernah ngajak kebaikan. Kalau mau berbisik-bisik bil birri wat taqwa. Tentang kebaikan dan juga taqwa. Shadaqallahul azim. Baik, Ustadz Syam menarik sekali sih, jadi teringat. Dulu kan Ustadz Syam memang lingkungannya kondusif, para penghafal Quran, semua teman-teman baik. Alhamdulillah sampai sekarang Ustazah. Ketika Allah takdirkan, di lingkungan sekarang kan pertemanan Ustadz Syam lebih banyak lagi lebih heterogen. lagi, Nah itu gimana tuh menyikapinya? Kan tadi dikatakan nggak boleh teman-temannya yang nggak baik gitu. Iya benar. Jadi ini pelajaran buat kita nih semuanya. Sebenarnya sih nggak pernah membatasi diri untuk bergaul gitu loh. Yang penting ketika kalau pesan dari orang tua ketika azan sholat di masjid. Ketika azan sholat. Ketika azan sholat, terserah mau teman sama siapa, yang penting azan sholat. Nah ini artinya Ustadz Syam yang mewarnai teman-teman yang nggak baik itu Bu. Ini kalau yang sudah kokoh nih, amin insya Allah. Terima kasih Ustadz Syam. Artinya silakan berteman dengan siapa saja kalau merasa dirinya sudah bisa
kokoh imannya, tidak mengikuti apa yang perbuatan buruk teman-teman itu lakukan. Baik, lihat Bapak dan Ibu jemaah Islam itu indah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam itu agama yang mengajarkan dan mengedepankan dan mengutamakan tentang akhlak. Salat didirikan agar akhlaknya itu senantiasa lurus, betul nggak Bu? Bahkan Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu saja, salah seorang sahabat Nabi ketika bertemu dengan para pembesar Yahudi, orang-orang itu mengatakan, apakah Muhammad atau Islam mengajarimu sampai bagaimana caranya ketika ingin berbuang hajat? Kemudian Salman Al-Farisi mengatakan, betul, sampai hal sekecil itu pun agama kami mengajarkannya. Lihat, untuk urusan begitu saja Islam mengajarkan adab, apalagi tentang pertemanan, hablum minan nas. Ternyata tidak hanya hablum minallah saja dikatakan beriman kalau taat sama Allah, tidak. Tapi ada hablum minallah, ada hablum minan nas. Maka kita mendengarkan ada kisah atau hadis dari Rasulullah SAW tentang adab berteman ini, salah satunya adalah hal kecil yang mungkin luput dari perhatian kita. 3 orang yang ketika bersama-sama 2 orang berbisik-bisik, ternyata itu tidak boleh. Hal sekecil itu saja diatur dalam agama kita, saking Islam mengajarkan hamba-hambanya untuk beradab. Makanya Rasulullah SAW juga bersabda, maukah sahabat-sahabatku aku beritahukan ada pahala atau derajat yang lebih tinggi selain pahala dari puasa, sholat, dan sodakoh yang sunnah-sunnah. Apa itu kata para sahabat? Mendamaikan saudara-saudaramu yang sedang berselisih. Kok bisa pahala puasa, pahala sodakoh itu kok ternyata lebih tinggi mendamaikan 2 orang yang sedang berselisih. Kenapa? Karena mendamaikan 2 orang yang berselisih adalah bagian dari akhlak, bagian dari adab. Percuma sholatnya bagus, ngajinya bagus, sodakohnya bagus, puasa bagus, tapi tidak berakhlak. Benar nggak Bu? Banyak nggak orang-orang begitu kira-kira? Ibadah habluminallahnya bagus tapi nggak punya akhlak. Ngelihat teman yang bertengkar satu sama lain cuek-cuek saja. Padahal teman dekatnya. Artinya tidak punya kepedulian antar sesama. Padahal Rasul mengingatkan di antara kita semua adalah ibarat satu tubuh. Kalau satu sakit semuanya juga akan merasa sakit. Sekarang kita akan membahas mengenai apa tadi Kak Ali? Kalau misalnya ada 2 orang yang berselisih, apa yang harus kita lakukan sebagai orang ketiganya? Ada 3 jenis kebohongan, kita sering dengar ya Bu ya, yang boleh dilakukan. Salah satunya adalah mendamaikan orang-orang yang berselisih. Artinya apa? Jangan menjadi kompor, justru mengatakan si fulan atau fulanah mengatakan kebaikan-kebaikan tentangmu. Walau dia nggak mengatakan kebaikan Bu, katakan itu saja. Tahu nggak si fulan ini mengatakan kebaikan dan memuji-mujimu. Akhirnya bisa berdamai. Itu adalah salah satu akhlak Islam yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul melakukan itu. Contoh, kapan Rasul melakukan itu? Pada saat seorang sahabat bernama Khalid bin Walid radhiyallahu anhu mengadu kepada Rasul. Rasul, Abdurrahman bin Auf telah menghinaku. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu salah seorang sahabat Nabi. Abdurrahman bin Auf datang lagi pada Nabi. Wahai Rasul, Khalid bin Walid menghinaku. Apa kata Rasul? Rasul berkata pada Khalid, Khalid, Abdurrahman bin Auf adalah salah seorang sahabat yang mengikuti perang Badar. Seandainya engkau bersodakoh sampai segunung Uhud pun, amalanmu tidak akan bisa seperti Abdurrahman bin Auf. Sementara apa yang Rasul katakan kepada Khalid bin Walid, Khalid ini tidak lebih dulu Abdurrahman bin Auf yang memasuki Islam. Khalid ini di perang Uhud jadi panglima perang yang memusuhi Islam Bu. Tapi kemudian menjadi pejuangnya Islam. Apa kata Rasulullah kepada Abdurrahman bin Auf? Abdurrahman bin Auf, Khalid adalah pedangnya Allah. Khalid bin Walid, panglimanya perang yang banyak memenangkan perang-perang dalam peperangan Islam. Pedangnya Allah, jadi jangan sampai saling mengejek satu sama lain. Lihat, Rasul membanggakan Khalid di depan Abdurrahman, begitu pula sebaliknya. Akhirnya tidak jadi berselisih. Tapi kalau ada yang bertengkar di antara 2 teman, boleh nggak kita memihak? Boleh kalau benar-benar yang sudah dilakukan adalah sesuatu yang dilanggar secara syariat atau sesuatu yang sudah tidak bisa ditolerir. Hal ini pun dicontohkan oleh Rasulullah ketika Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu dan seorang sahabat Bilal bin Rabah, tahu kan Bu Bilal Bu? Muadzin ya, yang badan kulitnya hitam, tapi terkenal sekali sebagai pengumandang azan. Itu bertengkar satu sama lain, tapi Rasul membela Abu Dzar Al-Ghifari. Ketika Bilal mengadu pada Rasul, Abu Dzar Al-Ghifari mengatakan bahwa aku adalah anaknya budak wanita hitam. Artinya menghinakan ibunya.
menghinakan kastanya karena budak berwarna hitam dihinakan kastanya oleh Abu Dzar Al-Ghifari. Apakah kata Rasul? Rasul memanggil Abu Dzar Al-Ghifari kemudian Rasul katakan, "Wahai Abu Dzar Al-Ghifari, sesungguhnya di dalam dirimu masih ada tanda-tanda kejahiliahan." Jadi kalau sudah jelas itu salah, maka katakan, sampaikan yang hak itu hak, yang benar itu benar, yang salah itu salah. Maka apa yang dilakukan oleh Abu Dzar Al-Ghifari? Abu Dzar Al-Ghifari datang kepada Bilal dan kemudian menundukkan wajahnya ke tanah. Kata Abu Dzar Al-Ghifari, silahkan injak aku wahai Bilal karena aku telah menghinamu. Oh, enggak. Ya Allah. Apa kata Bilal? Kata Bilal, tidak, aku sudah memaafkanmu wahai saudaraku. Gitu. Jadi kalau begitu, kalau ada orang bertengkar, ya gimana? Kita bisa menengahinya. Iya, betul. Ini contoh-contohnya sebenarnya sudah ada ya yang terdahulu ya. Betul. Dan ini sangat amat jelas sekali. Nah, ini sekarang kita tanya lagi sama bintang tamu kita nih. Tadi setelah mendengarkan tuh ya, ternyata bagaimana cara menengahinya, keindahan pada saat berbohong tapi untuk kebaikan. Nah, ini pernah nggak melakukan hal itu? Udah deh, si Nela nggak pernah ngomongin lu kok, dia mah orangnya nyanjung-nyanjung lu gitu mamanya ya. Silakan. Kalau kita tuh gini ya Pak Ustadz, seperti yang tadi saya bilang karena kita sudah lama berteman jadi sudah tahu hatinya masing-masing. Jadi Karakter masing-masing. betul, jadi kalau kita menyinggung salah satu misalnya terasa sendiri gitu loh Pak Ustadz. Jadi Yang beda nih. Masya Allah. iya ada yang beda. Kayaknya ada beda nih. Jadi kita minta maaf sendiri gitu. Soalnya kan terjadi sama kayak kita ya. Tidak terjadi sama kita ya. Nah, kayak Linda ini kan orangnya diam. Dia kalau marah diam. Kalau Nela ini lebih yang gitu. Nah, biasanya ini aku umurnya paling muda, tapi Lebih biasanya dewasa. belum juga sih, Menengah, tapi menengah. lebih menengah. Jadi misalnya gitu, Tante Linda ngomong misalnya, "Dek, aku takut deh ngomong sama Nela ntar marah. Ya udah tunggu ya aku yang ngomong dulu." Janel gitu. Jadi kayak gitu. Terus misalnya kayak, "Aku salah apa sih kok Linda diam aja?" "Enggak, mungkin dia lagi banyak masalah, lagi ada masalah." Jadi aku itu paling cuma gitu. Pernah satu kali terjadi Pak Ustadz. Jadi saya merasa kalau Tina kok Celinda agak beda ya sama aku kenapa gitu. Nggak nanya langsung Apa? tapi ya Nggak nanyanya sama ini ya. gitu ya, nggak nanya langsung. Tapi saya tuh terasa gitu loh. Akhirnya saya nanya sendiri sama Linda. Setelah beberapa hari. Ini pas banget temanya ya. Pas ya. Tapi Pak Ustadz, saya tanya sama Linda, Linda juga nggak bilang kenapa apa saya Tahu ada nggak? Tahu menyakitinya nggak? gitu. Orang yang marah diem itu berusaha memaafkan orang yang bersalah padanya. Tepuk tangan dulu. Kita tidak boleh langsung menyalahkan. Kenapa sih dia diem? Sebenarnya dia berusaha memaafkan, tapi Iya. susah. Tapi pada akhirnya Pak Ustadz saya bilang kalau saya ada salah saya minta maaf lahir batin. Dunia akhirat saya minta Nangisan berdua. Akhirnya nangis-nangis. Ayo, salaman dulu. Pertemukan. Ayo, sekarang. Ayo, enggak apa-apa. Udah itu udah. Sekarang. Ingat lagi kesalahannya Ingat coba lagi. waktu itu. Ketika kesalahan itu diungkapkan lagi, dicatat lagi. Iya benar-benar. Salaman lagi. Akan mempererat silaturahmi Ayo, pastinya nih. Kok enggak mau? Ayo. Masya Allah. Berbakat. Masya Allah. Baik, nanti kita akan dengarkan kisah inspiratif dari Ustadz Syam ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Islam itu Indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Aku terbujur kaku dan setelah dibalik, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ternyata dia meninggal dunia dalam keadaan su'ul khotimah.